Perkenalkan, nama saya Nasimu Bu Ulele SPD dengan NIM PPG 2023 1063 0112 732. Pada pagi hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan rekaman video pembelajaran sebagai syarat kelulusan Uji Kinerja atau UKIN Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 3 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya bekerja di Satuan Pendidikan UPTD SD Negeri 071182 Ogolata sebagai guru kelas 3. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah PCBL. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah PCBL dengan materi kalimat sarang, mata pelajaran bahasa Indonesia. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat. Baik. Apa pada hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Baik. Biasanya karena kita semua pada hadir, maka itu adalah kita syukurin. Dan seperti biasa, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Teman-teman, mari kita bersatu dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kepadamu di mana Tuhan telah menolong kami sejak dari pagi hingga saat ini. Baik, anak-anak kami, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan oleh karena itu, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, dan alangkah baiknya kalau kita dulu supaya lebih semangat menyanyikan lagu nasional, yaitu berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, siapa anak-anak kami yang bisa memimpin kita dalam membawa lagu? Ya, ini dia, berikan dulu tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke. Ikuti karaoke. Dari Sabang sampai Merauke.
kebangsaan nasional. Dan sekarang juga kita coba menyanyikan lagu Naik Delma. Bagaimana cara Ica kalau temanmu keras kepala tidak mengindahkan? Dengan cara mengingatkan. Dengan cara mengingatkan atau ya membicarakan ke dia, ya kan? Sekali lagi kalau masuk kelas harus dibuka dulu sepatu ya supaya tidak kotor. Ya, itu dia ya. Ya. Baik. Berhubung di tujuan pembelajaran kita juga pada hari ini yaitu membuat kalimat saran ya, berkaitan dengan yang Ibu jelaskan tadi, yaitu memberikan masukan yang baik kepada teman ya. Apa-apa saja contoh kalimat yang baik yang kita lontarkan kepada sesama atau kepada teman kalau kita tegur dia. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, ya. Apa itu yang menjadi kalimat-kalimat saran yang Anda berikan kepada teman jika teman Anda tidak mengindahkan? Ya, inilah dia. Materi kita pada hari ini adalah kalimat saran. Ya, itu ya. Inilah dia tadi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu tadi dari awal. Apa itu kalimat saran? Ya, yang kalimat saran tadi yaitu sudah dijawab si Ica. Apa tadi jawabannya Ica? Dengan cara mengingatkan. Dengan cara mengingatkan. Nah, kita coba buka satu persatu materi kita kalau memang terdapat yang dibilang Ica tadi. Siapa yang bisa membantu membaca yang sudah ditampilkan? Siapa itu namanya? Si Kaleb. Coba dulu Kaleb. Apa itu kalimat saran? Coba berdiri. Itu. Besarkan suara. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapatan, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seorang tentang suatu masalah. Ya, berikan dulu tepuk tangan buat Kaleb. Malu. Ya, ngapain malu-malu? Padahal sudah kita berikan di atas, ya kan? Iya. Apa itu kalimat saran? Ya, besar dulu suara. Kalimat saran adalah semua. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Sesuai yang dibilang Ibu tadi dari awal, ya kan? Iya. Berisi pendapat atau Solusi. ya. Apa contohnya tadi, Cak? Ya, alangkah baiknya, ya, sebaiknya, ya. Bagaimana kalau kamu sebelum masuk rumah orang lepaskan dulu sepatu, ya kan? Nah, itu dia. Nah, ini dia. Saat memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita menggunakan bahasa Yang baik dan sopan. lanjut. Sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Apa itu contoh? Siapa yang bisa? Ya. Apa itu kalimat yang bisa membuat teman baik mendengarkan saran kita?
dalam mencapai semua yang kita bicarakan atau sampaikan pada hari ini, maka inilah target kita supaya kita bisa mengejarnya setiap hari atau melakukan, yaitu sekolah yang indah dan rapi. Ya, sekolah yang indah dan rapi. Ini nanti kami ajak anak-anak kami satu-satu baris untuk membaca, mulai dari ujung sana sampai belakang, ya, dengan judul sekolah yang indah dan rapi, mulai dari SD. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Ya, yang nomor baris 2. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Ya, Pohon membuat udara segar dan sejuk. ya, Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. ya, Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. ya, Semua siswa harus belajar sama agar sekolah indah dan rapi. ya. Silakan. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Lanjut si Narati. Kelas juga harus bersih dan rapi. Ya, Meja guru harus bertata rapi. ya, Papan tulis harus selalu bersih. ya, Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. ya, ya. Jadi ini semua adalah tanggung jawab kita sebagai siswa, iya kan? Ya, ini adalah beban kita semua melaksanakan, dan semua yang ibu jelaskan tadi itu adalah inilah isi ceritanya yang sederhana. Apa itu? Apa isi dan cerita sederhana yang disajikan? Isi cerita sederhana tersebut adalah tentang sekolah yang indah dan rapi. Ya. Apa kalimat saran yang baik dan benar tentang cerita di atas? Setiap siswa wajib menjaga sekolah agar indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolah indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Baik, setelah kita sudah mengenal materi kita, maka ada nanti tugas kita atau tugas anak-anak kami yang ibu berikan sebagai tugas kita pada hari ini, yaitu kalimat saran, ya. Dan ini semua tugas ini nanti, ya, harus kita kerjakan per kelompok. Ya, kita bagi 3 Kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, berarti 1 amplop nanti kelompok 1, 1 amplop kelas 2, 1 amplop kelompok 3. Ya, dan sebelum kita membagi, ada di sana nanti petunjuk yang mengerjakan tugasnya atau amplop nanti yang ibu berikan. Dan sebelum kita masuk ke tugas atau proyek kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca dan menganalisa apa petunjuk yang perlu kita sepakati atau yang perlu kita lakukan sebelum melaksanakan itu. Ya, kelompok A dulu atau kelompok 1, mulai dari nomor 1 dan 2, petunjuk apa yang perlu kita lakukan sebelum kita masuk ke proyek ini. Ya, baca. Berdoa sebelum memulai kegiatan. Lanjut. Tuliskan
identitas kelompok dan anggota kelompok pada tempat yang disediakan. Ya, Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan. udah. Yang kelompok 2. Baca. Diskusikan dengan kelompokmu untuk menyelesaikan proyek. Ya. Kerjakan proyek dengan cermat dan teliti, serta gunakan kreativitas kalian dalam penyelesaian. Udah. Yang kelompok terakhir. Bertanyalah kepada guru jika mengalami dalam menyelesaikan proyek. Ya, berarti terakhirnya ya bertanya kepada guru jika mengalami kendala dalam mengerjakan nanti tugas yang ibu berikan. Berarti apa? Udah paham isi apa yang kita laksanakan hari ini? Sudah. Apa langkah-langkahnya? Apa sudah mengerti? Sudah. Kalau belum mengerti bisa berikan pertanyaan. Ya. Bisa memberikan pertanyaan, ya. Kalau belum mengerti, ya. Sebelum kita masuk ke tugas dan apa yang anak kami meragukan tentang apa yang dibaca tadi, maka bisa diberikan waktu untuk bertanya. Silakan. Contoh. Ya, udah tahu kita berdoa sebelum memulai kegiatan, udah wajib. Tuliskan nama, identitas kelompok dan anggota kelompok pada tempat. Di mana itu? Silakan. Periksa dulu kertas itu. Di mana? Ya, ditulis nama kelompoknya nanti. Apalagi selanjutnya? Coba dulu. Ikuti setiap petunjuk yang diberikan. Nah, ya. Ya, tidak apa-apa, lanjut saja. Ya. Berarti udah bisa menerima petunjuk itu? Tidak ada pertanyaan? Sinobo, sudah tahu pelaksanaannya? Tidak ada pertanyaan tentang yang ibu sampaikan? Baik, sebelum kita masuk di situ, dengarkan dulu. Nanti dulu. Ya, sebelum kita masuk pada pengerjaan proyek, maka ya kita sepakati dalam pengerjaan proyek itu berapa menit kita sepakati siap. 20 menit, 15 menit. Ya, berarti kita sepakat ya. Mulai dari sekarang, berarti sampai jam 12 nanti atau 5 menit lagi sudah siap semua proyek. Ya, ini ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ibu ada sama kami dan Fox Ya, tidak. Bagaimana bahannya? Lengkap semua? Lengkap. Jangan lagi soal. Ya. Dua. Ya. Dan sebelum mengerjakan, coba dulu dengarkan penjelasan ibu. Baik, dengarkan. Udah ya? Sudah sepakat kita tadi bahwa 15 menit. Nah, cara mengerjakannya, pohon ini kita lengketkan di kertas manila. Nah, di situ dilengketkan, di situ di kertas manila dibentuk dia supaya dia menjadi pohon. Dan terus kalimat-kalimat saran yang terdapat di dalamnya coba masukkan dia ke tempatnya. Nah, itulah pekerjaan anak-anak kami yang
kami berikan pada hari ini. Kalau sudah siap, maka kembali ke tempatnya semula. Mari kita tampilkan hasil kerja kita satu persatu. Della sering keluar rumah pada saat keadaan sakit. Sarannya adalah sebaiknya Della tetap berada di rumah dan tidak berpergian karena Della sedang sakit. Ya. Aku udah kerahul. Udah, oh cuman 2. Ya udah. Berarti hasil dari pohon saran yang sudah didapat masalahnya, apa jawaban yang Anda dapatkan di kertas soal atau tugas diberikan Ibu? Coba dibacakan. Ya, mulai dari soalnya. Analisis pengalaman ada pada cerita tersebut. Jawabannya, Budi malas melakukan kegiatan kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Soal nomor 2, apa yang sebaiknya dilakukan keluarga Wayan? Tuliskan sarannya. Mereka harus membalasnya dengan kebaikan agar rumah Wayan bersih dan nyaman. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan dicekkan di. Ibu mempersiapkan, Ibu sudah mempersiapkan. Ya. Harus kita mengevaluasi semua hasil pekerjaan kita. Ya, ini adalah kertas soal, maka mari kita bersama-sama mengerjakan, tapi satu-satu ini. Ya.
kuperiksa, maka semua isinya baik-baik semua. Tapi walaupun semua baik-baik, tentu ada yang paling lebih baik di antara anak-anak kami semua. Tentu tidak semua mendapat hasil yang memuaskan. Di mana-mana itu, ya kan? Tapi sesuai dengan pemeriksaan ibu, yang lebih besar nilainya di sini nanti, maka dia mendapatkan bintang dari ibu, ya kan? Iya. Siapa yang bisa dan siapa yang mau mendapatkan bintang ini? Saya. Ya, walaupun mau semua, tapi sesuai hasil kerjanya, yang layak menerima bintang adalah namanya si Melanie Daily dan Ica Gula dan si Esti Laia. Saya harapkan ke depan, dan yang terakhir adalah Reke Hia. Nah, inilah yang layak menerima bintang dari ibu, ya kan? Nah, dan kapan-kapan lagi ada tugas yang diberikan ibu, mohon berlomba-lomba dan bersaing mendapatkan hadiah berupa bintang dari Bapak Ibu guru. Berikan dulu tepuk tangan buat mereka berempat. Silakan kembali ke tempat. Selama kita berada di sini, mulai dari awal sampai detik ini, apa saja yang menjadi pertanyaan atau yang kurang dimengerti tentang pohon sara yang sudah kita buat, dan bagaimana pendapat anak-anak kami? Silakan. Menurut Anda dengan pohon sara, bagaimana pendapat si Esti menurut tugas yang sudah kita sajikan hari ini? Menurut saya pohon kalimat sangat berguna karena kita bisa menaruh beberapa masalah atau pendapat yang kita dapatkan pada hari ini. Baik, berikan tepuk tangan buat si Esti. Bagaimana pendapat anak-anak kami tentang materi yang sudah kita sajikan? Apakah mengerti atau tidak? Mengerti. Baik. Oleh karena itu, kalau memang mengerti semua, maka kita ambil kesimpulannya, yaitu tentang materi kita hari ini, yaitu kalimat saran. Maka kalimat saran itu berguna untuk kita semua, di mana kalau kita mendapatkan masalah teman atau masalah dalam keluarga, alangkah baiknya kita berikan dia masukan atau saran yang baik dan yang sopan, ya. Maka oleh karena itu, semua pekerjaan atau tugas kita pada hari ini, Ibu sangat memuaskan hasil kerja anak-anak kami. Maka di hari-hari lain tentu kita tingkatkan lagi cara belajar kita agar kita terjalin siswa yang mandiri dan mampan. Oleh karena itu, karena materi kita sudah sampai pada tahap terakhir, ya, maka sebelumnya kita berpisah-pisah di tempat ini, maka wajib kita berdoa. Siapa yang sudah dihujuk, silakan
tampil ke depan. Tidak, berdoa saja. Teman kita baca Quran doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Baik. Selamat kita bersama-sama dari awal, maka saya ucapkan terima kasih. Semoga kita diberikan lagi kesehatan di hari-hari mendatang. Dan kami akhiri, saya ucapkan Yahoo!